Halo Sobat Durasi, selamat datang di Siniar Durasi, bincang literasi masa kini. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Nau? Hari ini kita mau nge-review buku. Nah, jadi buku yang akan kita review ini buku yang terkenal oleh salah satu penulis. Siapa sih? Siapa ya, Nau? Nah, buku ini ditulis oleh Terelie dan aku akan mereview salah satu bukunya, yaitu buku Hujan. Wah, keren loh. Buku karya Terelia ini sudah terkenal di banyak orang. Jadi pasti kita tahu lah siapa itu Terelia gitu kan. Siapa sih yang gak kenal Terelia, buku-buku yang fenomenal. Jadi kita akan mereview buku Hujan. Kalau aku boleh tahu, apa sih alasan kamu pengen bawain buku Hujan karya Terelia? Karena di aku isi bukunya tuh bagus banget gitu. Dan aku juga dapat rekomendasi dari teman-teman kan buat ngebaca buku ini. Iya. Dan pas aku baca tuh beneran kayak, wah, iya sih. Kenapa mereka rekomendasiin tuh jelas di aku. Oke, jadi alasan rekomendasi sama akhirnya kamu baca itu jelas berkolerasi gitu ya. Oke, jadi tapi ini aku tuh masih bingung deh. Apa ya isi buku itu tuh? Jadi soalnya aku jujur nih, aku juga belum pernah baca buku Hujan karya Terelie. Jadi bisa nggak tolong kasih tahu ke teman-teman semua tentang apa sih buku Hujan itu gitu? Jadi, apakah bukunya isinya hujan? Apa kan enggak kan? Oke, jadi gimana nih gimana? Jadi buku ini bercerita tentang seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki bernama Lail dan Soke Bahtera atau biasa dipanggil Esok. Nah, cerita ini berawal dari meletusnya suatu gunung purba yang melebihi letusan Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. Wah, padahal letusan Gunung Krakatau itu kan udah memisahkan Pulau Jawa sama Sumatera ya. Wah, tapi lebih hebat dari itu apa ya? Bah, keren parah Berarti kan sih. besar parah. Iya, kan besar banget ya, iya. Nah, habis itu jadi mereka berdua ini Esok nih menolong Lail. Oh, si Esok menolong Lail. Oke. Dan mereka akhirnya tinggal di pengungsian. Tinggal di pengungsian yang sama. Iya. Nah, karena di pengungsian itulah mereka jadi dekat gitu loh, Kak. Oh iya, jadi kalau misalkan kita peribahasain ya, ada musibah, ada hikmah gitu ya. Kayak di balik setiap musibah pasti ada hikmah. Nah, hikmah dari meletusnya gunung itu ya Esok ketemu Lail sih. Oke, jadi pertemuan kita di balik sebuah musibah gitu ya. Oke. Setelah itu sampai yang tinggal di pengungsian tuh pada tahu semua di mana ada Esok pasti ada Lail, di mana ada Lail pasti ada Esok. Oh, saking deketnya mereka gitu ya. Iya, iya. Nah, suatu pengungsian tuh pasti ada masanya juga kan, pasti bisa berakhir. Nah, dari penduduk pengungsian ini tuh kebelah dua gitu loh. Oh. Ada yang pindah ke panti sosial, sama ada juga yang diangkat sama, kalau ada yang mau ngangkat sih, angkat jadi anak. Iya, karena masanya emang udah habis dan emang udah bisa direalisasikan ke dunia lagi gitu ya. Iya. Nah, salah satu yang diangkat jadi anak ini Esok nih diangkat jadi anak sama wali kota. Ya, jadi gini, jadi mereka pisah dong, si Esok sama si Lail pisah. Oh, ya. Esok diangkat jadi anak sama wali kota, sedangkan Lailnya sendiri pindah ke panti sosial. Oh, jadi anak orang sibuk gitu ya si Esok ya, ya. Nah, walaupun Esok udah diangkat jadi anak oleh wali kota, dia tetap menyempatkan untuk ketemu sama Lail gitu. Oke, menyempatkan. Jadi kalau misalkan kita bilang, ya pasti LDR tuh ada, tapi yang penting komunikasinya gitu lah ya, ya. Dalam waktu sebulan sekali tuh Esok cuma punya satu waktu luang. Sebulan sekali. Okay. Karena orang tuanya nih mau Esok masuk ke universitas ternama gitu loh. Oke, jadi anakku harapanku ya kalau misalnya kita bilang, oke. Jadi super sibuk buat belajar lah. Ah, iya, iya. Nah, tapi di satu waktu luang yang dia punya tuh dia pakai itu khusus buat Lail. Waduh. Wow. Saatnya kita putar lagu Melting. Oke, enggak bercanda. Oke, lanjut tahu. Setelah itu udah kan banyak banget momen dimana Esok sama Lail, terus di panti sosial juga Lail ketemu temen namanya Mariam. Oke, bertemu teman baru namanya Mariam. Wah, kenapa nih kira-kira sama Mariam nih? Nah, awalnya Lail tuh ke Mariam first impressionnya nggak begitu bagus gitu loh. Wah, kenapa? Sebenarnya lebih ke looknya Mariam gitu loh. Oh, looknya Mariam. Paham. Nah, tapi setelah itu Lail tuh setelah lama bersama Mariam, dia menyadari kayak, wah, ini orang lebih dewasa dari kelihatannya.
Oke, jadi jangan lihat buku dari covernya. Iya, betul. Iya, betul banget, di sini diterapin. Nah, habis itu karena tinggal bareng juga kan sama Mariam, jadi mereka tuh banyak nyari kegiatan bareng, pernah jadi relawan dan semacamnya juga. Jadi banyak kegiatan yang udah mereka lakuin bersama-sama gitu ya. Nah, terus Laili sebenarnya awal-awal agak susah lah gitu buat ngelupain esok, kayak ngeliat ke sekolah ini kok orang nggak ada, kayak di mana-mana tuh kepikiran sama esok terus loh. Iya, jadi kayak kita kehilangan gitu ya, ada rasa-rasa kehilangan kalau misalkan tadinya ngeliat sosok yang kita liatin tuh tiap hari ada gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada. Terus gimana kelanjutannya? Nah, tapi Laili ini mencoba untuk nyari kesibukan lah. Oh, Kayak dia benar-benar badatin jadwalnya, kayak misalnya belajar, ya itu jadi relawan dan semacamnya, Iya. biar nggak keinget juga lah, nggak keinget terus sama esok. At least kita punya pemikiran kayak kita bisa melupakan dia dengan kesibukan kita gitu ya, bisa. Setelah itu, jadi karena mereka kan udah berjauh-jauhan juga nih, Iya, walaupun masih sempat esok masih menyempatkan buat ketemu Lail dan semacamnya, tapi pasti ada sesuatu yang beda gitu kan. Iya, pastilah ya, namanya LDR tuh pasti ada yang tidak sejalan, walaupun sering disamperin juga seminggu sebulan sekali, tapi tetap ada lah ya rasa-rasa kangen mungkin. Iya. Terus udah beberapa tahun berlalu. Nah, si esok ini jadi kayak bukan teknisi sih, gimana ya? Jadi apa dia tuh? Tukang bangunan mungkin? ngebuat kapal luar angkasa gitu loh. Oh, kapal luar angkasa. Ya, jadi karena kehidupan di bumi tuh bisa dilanjutin, tapi nggak semua bisa gini. Bisa lebih baik dilanjutkan di luar. Oh, karena kemungkinan kecil hidup di bumi gitu ya. Jadi, wah keren sih ceritanya. Bawa-bawa luar angkasa, maksudnya saya suka nih gitu. Gimana jadinya? Lalu terjadi kesalahpahaman lah. Kan gak semua orang ya bisa masuk ke kapal luar angkasa itu. Oh ya, biasanya kalau di film-film nih ya, Iya, itu bener. yang limited aja gitu ya, yang VIP gitu, yang bisa masuk. Yang VIP sama yang dapat tiket langsung gitu. Oh iya, yang dapat tiket langsung. Nah, terus Lail ini tiba-tiba didatengin sama wali kota. Wali kota kan ayahnya orang tuanya esok kan. Iya, orang tuanya Terus bilang gini, kalau misalnya makasih udah ngasih tiket buat keluar angkasa buat anak mereka. Jadi anak wali kota ini ada seorang perempuan namanya Claudia. Nah, otomatis dia jadi saudaranya esok tapi nggak sedarah kan. Iya. Lail bingung dong, sedangkan esok gak ngasih tahu apa-apa ke dia, tapi wali kota udah bilang makasih aja gitu. Iya, jadi Ada apa nih gitu. Jadi Lail ngerasa kayak cemburu gak sih? Iyalah, namanya juga cewek ya, kalau misalkan ada teman kita yang paling dekat dengan kita terus tiba-tiba ayahnya datang ngasih kayak makasih, padahal apa? Saya nggak tahu apa-apa di sini gitu kan, kesannya Lail gitu kan. Iya. Terus karena Lail udah terlanjur sakit hati, akhirnya dia memutuskan untuk datang ke sebuah rumah sakit, ke dokter atau ke psikolog mungkin ya. Itu karena ini berlatar di masa depan, jadi udah ada teknologi untuk melupakan rasa sakit kita, memori tentang rasa sakit kita. Ada ya teknologi masa depan yang bisa melupakan masa lalu. Saking canggihnya teknologi ya pada saat itu. Nah, setelah datang ke sana, Lail diminta bercerita lah. Nah, selama bercerita ini kepala tuh kayak dipasang suatu helm gitu. Yaitu jadi terlihat kalau misalnya itu memori buruk akan kabel-kabelnya itu bisa warna hijau atau biru. Nah, kalau misalnya memori yang gak dia suka itu bakal ngeluarin warna merah. Oh, pasti kalau misalkan memori kesel gitu ya atau marah gitu warnanya merah gitu ya. Iya. Nah, selama Lail di ruangan itu tuh di luar, Mariam tuh panik terus dia akhirnya nelpon esok kan. Nah, setelah dia nelpon esok, esok nanya ke Mariam, coba tebak esok ada di mana gitu kan. Nah, esoknya ini ternyata lagi on the way, lagi jalan ke rumahnya, salah ke arah panti sosialnya Mariam sama Lail. Oh, menyamperin yang nggak ada gitu ya. Karena mereka lagi ada di psikolog gitu. Oke. Nah, tapi Mariam bingung dong. Sedangkan jadi kapal keluar angkasanya itu mau berangkat kayak bermenit-menit lagi doang gitu, kayak bentar lagi tuh mau berangkat. Nah, Mariam nanya akhirnya, nggak berangkat keluar angkasa gitu. Ya karena pemikiran Mayram sama Lail adalah si esok nih mau berangkat sama Claudia gitu kan. Iya. Terus gimana tuh? Akhirnya esok ngejelasin kalau misalnya esok tuh nggak pernah berencana buat keluar angkasa. Jadi dia ngasih tiketnya ke ibunya, sama tiket yang satunya tuh dia kasih ke Claudia. Claudia yang tadi anaknya wali kota kan. Iya. Jadi esok tuh percaya kalau misalnya Claudia bisa ngerawat
ibunya Esok. Nah, ibunya Esok ini ibu kandungnya. Itu yang kondisinya lagi sakit lah. Miskom yang sangat dalam gitu ya. Iya. Iya, kita bisa Nah, lihat di sini. Sedangkan Lail ke si dokternya tadi ini karena dia sakit hati, Esok ngasih tiketnya ke si Cewek Claudia. lain. Iya, betul banget. Aduh. Nah. Sebuah miskom. Terus akhirnya Mariam ngejelasin lah kalau si Lail ini mau ngilangin memorinya tentang Esok gitu. Terus gimana tuh ujungnya? Apakah bisa dihilangkan atau tidak? Atau mereka kembali bersama? Nah, akhirnya Esok datang ke si tempatnya Lail ini, itu kayak misalnya ini ada satu ruangan. Hah? Itu tuh ada kayak gerbang-gerbang, pintu-pintu Oh gitu. ya, sekat yang banyak gitu ya, Iya. berlapis-lapis sekat, oke. Nah, Esok tuh karena Esok salah satu dari pengembang teknologinya, jadi Iya. dia bisa ngebuka semua pintu itu. Oh iya, anak Keren pinter banget kan? biasa, Iya, anak pinter, bener. iya. Tapi pintu yang bener-bener satu lagi yang buat ngebuka ke ruang Lailnya, itu dia nggak bisa dibuka karena operasinya tuh nggak bisa dihentikan selama sedang berlangsung. Jadi Esok cuma bisa menunggu di luar. Kecewa gak sih? Kalau aku jadi Esok ya, aku udah berusaha buat buka semua pintu untuk menemukan Lail, tapi nggak bisa. Cuma gara-gara dia emang ditolak sama pintu itu kecewa parah sih. Agak kesel juga karena ya Esok kan seorang wali kota gitu, anak wali kota yang notabene-nya pemilik kota itu gitu kan, masa nggak bisa membuka gerbang gitu kan. Nah, akhirnya operasinya selesai berjalan. Nah, di sana ada Mariam sama Esok kan. Pas pintunya kebuka, Lail keluar. Habis itu Lail tuh cuma ngedadahin Mariam kayak, "Halo Mariam," gitu. Terus selesai itu Esok tuh langsung kayak Esok bingung, terus akhirnya dia minta maaf sambil nangis-nangis kayak, "Maaf, harusnya kesalahpahaman ini aku bilang dari awal," tapi Lail tuh di situ cuma diem. Jadi selama kesalahpahaman tuh Lail nggak ada usaha buat ngebenerin kayak, enggak, kamu tuh salah Lail, aku tuh nggak gini gitu, nggak ada. Nah, kayak cuma misalnya Esok tuh ngomong kalau misalnya cuma salah paham dan semacamnya, tapi Lail tuh cuma diem kayak Nggak berusaha untuk ngejar gitu ya parah sih menurut aku. Kalau misalkan cowok harusnya tuh kejar gitu loh sampai dapet si ceweknya gitu, ya nggak sih? ya mungkin kondisinya karena mereka kurang komunikasi juga Oh iya, kan. karena Jadi kurang- Esok iya. juga baru tahu kalau misalnya Lail nih salah paham sama Oh iya, jadi yang tentang tiket itu. dianggapnya itu oh nih cewek nggak apa-apa nih karena diem aja gitu. Oke. Terus gimana nih endingnya? Apakah dia bersatu atau dia pisah atau dia nggak jadi apa-apa atau gimana nih? Selanjutnya silahkan kamu baca sendiri. Oh jadi kamu nggak mau ngasih ending gitu ke kita Nggak nih? dong. Oke, jadi nggak di spoiler, serius? Oke guys, jadi ternyata endingnya nggak bakal dikasih tahu sama narasumber kita. Jadi gimana nih kalau misalnya kita mau tahu endingnya, gimana coba? Cara kamu tahu endingnya, baca sendiri bukunya. Terus gimana kalau misalkan aku nggak punya bukunya nih, aku gimana dong? Nah, aku sendiri dulu pinjem kan sebenarnya bukunya. Dan sekarang aku nemu lagi bukunya di perpustakaan SMK Asmak Bogor. Kamu bisa tinggal datang ke perpustakaan dan pinjem deh. Kalau aku pengen datang ke perpus, gimana cara minjem bukunya? Oh, jadi pertama kamu datang ke perpustakaan, ambil bukunya. Nah, lalu di belakang sini ada Kurang tinggi. ada buat ngisi data diri kamu. Nah, ini tanggal kamu minjem. Terus ada kapan mau dikembaliin bukunya. Nah, Jadi kita harus ngisi ini dulu Iya. ya. Nah, setelah kamu isi data ini, tinggal balikin ke petugasnya. Tinggal kasih ke petugasnya. Oke, jadi kira-kira segitu dulu ya cerita kita pada siang hari yang bahagia ini. Jangan lupa untuk membaca bukunya di perpustakaan Hazana Analitika Smalkbo. Oke, tadi tutorialnya akan dijelaskan oleh Naum. Tapi setelah itu kita akan membuat video tutorial peminjaman lagi. Tapi jangan lupa ditonton di YouTube kita. Bye.